yang segala sesuatu saja nggak habis-habis, malah ada bahkan lagi. Bahkan apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahkan Papa akan bagaimana? Menunjukkan kepada siapa? Gereja. Apanya? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu. Berhenti dulu. Maka itu kalau ada gereja statis, ada gereja rutinitas, ada gereja membosankan, ada gereja lengket pada satu hal, nggak bisa goyang. Betapa bodohnya gereja ini. Padahal yang Roh Kudus dan Papa sediakan buat kita selalu yang baru. Nah, apa hasilnya? Hanya ada satu kalimat pendek yang isinya cuma 4 kata. Apa yang terjadi apabila gereja mengerjakan apa saja dengan cara melihat Bapaknya dulu bekerja? Ayo kita baca bareng-bareng 4 kata dari satu kalimat terakhirnya 20. 1, 2, 3. Sehingga kamu menjadi heran. Surprise bukan kata heran? Surprise. Misalnya gini. Ini saya beri contoh paling gampang aja. Misalnya entah ngimpi apa, ide apa, orang Tulungagung itu, dia menemukan mobil model baru, rodanya di atas. Coba jawab ini penting ini supaya tahu. Misalnya terus jalan di kota-kota, jalan-jalan kota, saya tanya, orang noleh enggak? Kenapa noleh? Karena belum ada. Enggak pernah ada yang begitu. Orang heran. Hah? Mobil rodanya di atas. Loh, kok bisa jalan? Bisa ngerti hal ini saudara? Orang heran. Mengapa heran? Karena tidak pernah ada yang buat itu. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara sampai hari ini, apa yang dikerjakan oleh gereja itu buat orang heran atau enggak? Enggak. Kenapa orang enggak heran? Podo wae. Semuanya sama. Begitu masuk lagu pelan, ya enggak? Terus doa lagu cepat. Terus lagu pelan lagi, terus doa firman. Sama. Nggak ada yang baru yang dikerjakan oleh gereja. Orang luar tidak pernah melihat, wah, nggak pernah. Loh, kok bisa gitu? Nah, kenapa itu? Karena mereka sudah bosan lihat kita. Gereja sama semua. Menyedihkan, saudara, menyedihkan. Saya pernah berkata pada beberapa rekan pendeta, kalau kita melihat Papa kita bekerja, gereja itu nggak akan kekurangan cara, kekurangan model untuk memberkati dunia ini. Bahkan pola ibadahnya pun akan pasti berubah. Tapi kenapa statis? Jawabannya apa tadi? Karena kita nggak mau berubah. Roh Kudus tidak kita beri kesempatan. Saya pernah meneliti sampai tahun 70-an awal, seluruh gereja di Indonesia dijajah Eropa. Belanda paling besar jajahnya, ya, baik Protestan, Pantekosta, pakai cara Belanda semua, betul kan? Sebagian jajah Jerman, ada misi-misi Jerman di daerah Sumatera, Sumatera Utara, Nias, Mentawai, Kalimantan Tengah itu misi Jerman. Kental cara Jerman. Sebagian lagi jajah Roma, itu Katolik. Tahun 70-an awal karismatik masuk ke Indonesia. Maka gereja Indonesia dijajah Amerika. Semua kiblatnya pendeta Amerika. Tahun 80-an pengaruh Joyonggi masuk ke Indonesia. Betul enggak? Dijajah Korea gereja Indonesia. Jadi sampai hari ini gereja di Indonesia tidak pernah punya cara yang original. Tahu kata original? Murni, asli tidak ada. Semuanya niru. Tahun 2000-an lebih celaka lagi. Gereja karismatik dijajah Australia, Hillsong.
Semuanya cara Hillsong. Saya sampai bingung. Kapan murninya, genuinnya, kapan gereja di Indonesia? Kira-kira betul nggak saya ngomong begini, saudara? Kita nggak pernah ngelihat Papa buat apa? Kita tidak pernah memberi Roh Kudus kesempatan untuk bekerja dengan kemurniannya, keasliannya. Maaf, kembali tentang saya. Maka mengapa saya beda dengan banyak pendeta atau hamba Tuhan yang lain? Karena saya menghargai Roh Kudus dalam hidup saya. Saya mau biar dia yang bekerja, saya cuma lihat Papa saya buat apa, saya kerjakan. Papa saya buat apa, saya kerjakan. Maaf lagi sekali. Maka itu sampai hari ini orang-orang Papua heran. Belum lama Gempar di Papua, gubernur kami, dia menulis buku 1 tahun pemerintahnya dari Juli 2006 sampai Juli 2007, dan buku itu menyebar. Nah, 2 Juli 2007, ketika buku sedang disusun, saudara, dia mengunjungi asrama kami yang di Nabire. Dalam kunjungan itu tidak resmi, jadi nggak ada jadwal kunjungan sekolah kami, dan dia nulis akhirnya di buku itu, sekarang kami sibuk betul karena banyak sekolah-sekolah datang dari suku Papua untuk belajar. Kenapa orang bisa menjadi heran? Karena apa yang kami buat di Papua belum pernah ada orang membuatnya. Itu sekolah taman kanak-kanak berasrama, dan itu pertama. Jadi betul, waktu kami datang ke Papua, saya sebagai pendeta nggak langsung cari tanah buka gereja. Tidak. Kalau pendeta umum ya otomatis cari tanah buka gereja. Saya enggak. Saya ingin lihat Bapak saya buat apa untuk Papua. Saya ikut. Ternyata dia tunjukkan pada saya, dia ingin punya sekolah berpola asrama. Baik, saya ikut. Jadi kalau gereja mengerjakan apa saja dengan melihat papanya dulu berbuat, maka orang di sekitarnya akan menjadi heran. Mengerti sekarang saudara? Nah, itulah definisi ayat 9 1 Korintus 2, surprise. Hah? Kok bisa begitu? Oh ya, kan gak ada yang buat, baru kita yang buat. Mau gak sampai ke situ? Kalau nggak mau ya kita ketinggalan zaman, gitu aja. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang ini misalnya PJKA kita masih menggunakan sepur kelutuk yang ngejes itu, masih pakai kayu, masih pakai stengkol yang gede-gede itu, ada yang mau naik nggak? Siapa jawab, ada yang mau naik nggak? Nggak ada, kecuali turis-turis itu mau nostalgia. Sudah bukan zamannya lagi. Nah, gereja masih seperti itu. Sudah zaman pakai jet, ini masih pakai sepur lempung, istilahnya begitu. Ya kapan majunya? Oke, kembali 1 Korintus 2 ayat 10 sekarang. Maka itu gereja, marilah kita buat surprise kepada dunia. Amin. Bahwa apa saja yang kita kerjakan itu luar biasa. Salah satu anak kami namanya Leonard itu membuat kejutan. Jadi dia pertama kali di Indonesia, mungkin di dunia, karena kami belum tahu. Tiba-tiba dia punya ide ngerekam khotbah saya pakai CD yang sedang dijual itu, tapi pakai track. Kan belum ada CD khotbah pakai track. Kalau lagu ada, nomor 1, nomor 2. Nah, dia tiba-tiba begini, hah, kamu bisa membuat ide itu? Kenapa? Karena saya sendiri ngalamin. Kalau saya dengar khotbah, tahu ada sesuatu saya mau matikan. Begitu saya mau ulangi lagi, kan dari awal lagi, kan capek. Nah, dia mikir itu hikmat. Jadi betul tadi ada ibu berkata hikmat memang, tapi itu rohani. Betul itu mujizat, betul itu hebat. Kata 1 Korintus 9 tadi, dia buat itu. Nah, sekarang Islam pun niru. Saya nggak tahu bagaimana sekarang ada 2 ustadz yang khotbahnya direkam dalam CD dan minta anak kami itu buat tracknya juga. Berarti ustadz itu pernah dengar khotbah saya, berarti. Karena kok pakai tahu ada tracknya itu, dia cari ke studio. Orang heran melihat itu. Nah, ini sebuah contoh saja. Mari kita buat sesuatu yang kita minta Bapa di surga bisa mengerjakannya itu buat kita. Amin.